warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, welcome back to Belajar Bareng Iin. Today we are going to learn all about angles, what they are, what they tips exist, and how to solve angle problem. Let's get started. Nah, yang pertama ini kita akan bahas types of angle, yang artinya jenis-jenis sudut. Nah, oke. Number one, an angle less than 90 degree. Nah, ini yang nomor satu bisa kita sebut dengan called an acute angle. Acute. Nah, ini yang nomor satu disebut acute angle. Nah, okay, next. Number two, an angle greater than 90 degree but less than 180 degree. Called an obtuse angle, atau bisa disebut dengan obtuse angle atau sudut tumpul. Okay, next. Number three, an angle that measure exactly 180 degree called a straight angle. Nah, ini bisa disebut sudut lurus atau sudut 180 derajat atau straight angle. Okay, next. Number four, an angle greater than 180 degree but less than 360 degree called an rectangle. Nah, nomor 4 ini bisa kita sebut dengan sudut refleks. Ketika sudut tersebut lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat, contohnya yang digambar itu 298 derajat, maka disebut dengan reflect angle. Okay, next. Number 5, an angle that measures 90 degree called a right angle. Nah, yang 90 derajat ini disebut right angle atau bisa disebut dengan sudut siku-siku atau sudut siku. Okay, next. Number 6, an angle that measure exactly 360 degree called a full rotation. Nah, ini adalah sudut penuh atau full rotation yang sudutnya itu 360 derajat. Nah, oke, untuk jenis-jenis sudut sudah kita jelaskan. Oke, next. Two angle that have a common shape and common vertex. Corner point and down overlap. Ini yang berarti dua sudut yang memiliki sisi yang sama dan titik sudut yang sama dan tidak tumbang tindih. Kalian bisa lihat di gambar yang di samping yang ini. Can be seen in the picture beside. Oke, jadi di sini tuh kita memiliki dua sudut yang ini sama sudut yang ini. Ini di titik sudut yang sama, yaitu di sini kan. Dan mereka tidak saling tumpang tindih. Oke, next. Relation between two angle. Yang berarti hubungan antar sudut. Some angle that relate to each other. Number one, complementary angle. Nah, complementary angle are two adjacent angle where P and Q add up to a right angle. This means that P plus Q equals 90 degrees. So, if angle P is equal to angle Q, the result of the addition is 90 degrees. So, it is called a complementary angle. Jadi, ketika sudut P yang ini dijumlahkan dengan sudut Q yang ini, maka jumlah kedua sudut ini yaitu 90 derajat. Oke. Next. Number 2, supplementary angle. Nah, supplementary angle are two angle that if P and Q are adjacent add up to a straight angle. This means that P plus Q equals 180 degrees. So, if angle P is equal to angle Q, the result of the addition is 180 degrees. So, it is called a supplementary angle. Jadi, ketika sudut P dijumlahkan dengan sudut Q, maka menghasilkan jumlah sudut 180 derajat. Nah, kedua sudut tersebut, maka disebut dengan sudut supplementary. Supplementary angle. Okay, next to problem example. Number 1. Two angles are complementary if one angle is 38 degrees. What is the measure of the other angle? Nah, okay, let's solve this problem. Nah, yang pertama kita harus pahami ini. Dari soalnya disebutkan complementary. Berarti the complementary angle add up to 90 degrees. Jadi kalau complementary itu sama dengan 90 derajat. Nah, the other angle is equal to 90 degrees means 38 degrees, which equal 52 degrees.
Maka untuk mencari hasilnya, kita gunakan rumus 90 derajat dikurang 38 derajat. Maka hasilnya 52 derajat. Oke, kita sudah menyelesaikan nomor satu. Kita lanjut nomor kedua. Nomor 2, angle A and B are supplementary if angle A is 115 degrees. How big is angle B? Jadi ini yang ditanya berapa besar sudut B gitu. Ketika sudut A dan B itu merupakan sudut suplementary. Nah, sudut A udah diketahui 115. Oke, let's solve this problem. Kita tahu suplementary itu berarti jumlah sudutnya itu 180 derajat. 180 degrees. Okay, the supplementary angle total 180 degrees. So, to find angle B, 180 degrees. Berarti untuk mencari sudut B sama dengan 180 degrees minus 115 degrees equals 65 degrees. Oke, 180 derajat dikurang 115 derajat. Maka sama dengan 65 degrees atau 65 derajat. So, the final result is 65 degrees. Okay, next. Number 3. A triangle has two angles, namely 50 degrees and 60 degrees. How big is the third angle? Jadi, di segitiga ini sudah diketahui dua sudut. Sisa satu sudut lagi yang belum diketahui. Sudut yang pertama diketahui 50 derajat dan sudut kedua 60 derajat. Maka berapakah sudut yang ketiga? Maka berapakah besar sudut yang ketiga? Oke, kita misalkan sudut segitiga yang ini itu 50. Yang ini 60 derajat. Nah, yang ini yang ditanya. Oke, let's solve this problem. The sum of the angle is a triangle is 180 degrees. Jadi jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu kan 180 derajat. Maka untuk mencari sudut yang ketiga, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. 180 dikurang jumlah dari kedua sudut tersebut. To find the third angle, subtract 180 degrees from the 50 degrees in parentheses and add 60 degrees to equal 70 degrees. Therefore, the third angle is 70 degrees. Maka hasilnya adalah 70 degrees. Oke, untuk contoh soal sudah kita kerjakan. Untuk selanjutnya ada game dari saya. Nah, di sini saya sudah membuat game yang berisikan tentang angles. Oke, kita coba. Let's go. Ini karakternya bisa kita pilih ya. Di sini. Pilih karakternya, terus kita tulis namanya juga bisa. Nah, di sini saya menggunakan karakter yang cewek yang bernamakan Iim. Oke. Untuk ketemu ibu guru untuk melanjutkan ke perjalanan berikutnya, kita bertemu dengan ibu guru. Yang dimana di situ memberikan soal yang seperti tadi telah dijelaskan, triangle are complementary if one angle is 38 degree. What is the measure of the other angle? Nah, berapa sudut yang kedua gitu. Ketika kedua sudut tersebut diketahui komplementari. Tadi sudah dijawab 52. Yes, answer for question correct. Oke, ketika kita jawabnya sudah benar, maka kita boleh melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ini juga kan tadi kita sudah bahas penjelasan tentang soal ini. Oke, kita langsung saja. Oke, kalian question. Kita lanjut ke berikutnya. Ini juga sudah dijelaskan tadi, boleh kita langsung jawab. Nah, oke. Terus selanjutnya. Nah, ini kita masih belum ya. Langsung kita pikirkan. On a straight line, one angle measures 132 degrees. What is the measure of the other adjacent angle? Straight line. Berarti 180 derajat. 180. Kita bisa menggunakan rumus 180 derajat dikurang 132. Maka hasilnya 48 derajat. 48 degree. Yes, correct as well. Answer for question next. If an angle measure 110 degree,
What is the reflex angle? Sudut refleks itu berapa? Oke, kita jawab dengan 250 degrees. Yep. Yes, you complete all the question. Lihat detailnya. Oke, number one benar ya. True. Number two true. Number three true. Number four true. Number five true. Oke, karena benar semua dan kita sudah menjawab semua pertanyaan ini. Ini yang tadi pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, kita sudah sampai ke panggung finish. Yeay, kita sudah sampai di panggung finish. That's enough explanation for me. I hope it's useful. Bye-bye.